Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel I'm Pas. Oke, apa kabar nih sebelumnya Om Tante, Mas Bray, Mbak Bray? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke Mas Bray, kali ini gue bakal kembali ngajak kalian untuk jalan-jalan secara virtual. Untuk tujuannya kemana? Kali ini gue mau camping lagi nih Mas Bray. Dan video ini sendiri merupakan video lanjutan dari video gue yang udah diupload sebelumnya, yaitu video camping di Gunung Luhur Smart Camp Mas Bray. Mantap. Nah kali ini juga karena memang gue lagi kebetulan cuti, jadi gue mau lanjut camping lagi nih. Tujuannya sendiri rencananya gue mau ke Tursina Camping Ground Mas Bray. Nah ini gue udah di depan pintu keluar dari gerbang Telaga Saatnya menuju ke Tursina Camping Ground. Gimana keseruannya? Jangan kemana-mana Mas Bray. Sementara gue menuju ke Tursina Camping Groundnya dulu. Let's go. Jadi ada perubahan rencana Bray. Rencananya awalnya kita mau ke Annapurna, ke Tursina. Tapi karena Tursina lagi ada acara anak sekolah, lagi acara pramuka anak sekolah. Jadi kita gua putusin buat ke Giri Pangrango aja Bray. Oke, ini gua lagi di jalan mau ke Giri Pangrango, udah masuk gangnya juga. Kita lanjut dulu ke lokasinya Bray. Let's go. Nggak ada orang Bray, kosong ada orang di sini di resepsionisnya Giri Pangrango. Coba kita cari dulu dah. Kita udah sampai di Giri Pangrango Bray, tapi kita ke resepsionisnya tadi, di kantor resepsionisnya di sini nggak ada orang sama sekali nih. Sekarang nggak ada orang sama sekali juga di situ. Itu ada bangunan juga tapi nggak ada orangnya juga Bray. Mau langsung ke camping groundnya nggak enak kalau belum izin. Gimana ini Bray? Aduh, nggak ada orang sama sekali masalahnya ini. Bagus ya kantor resepsionisnya Giri Pangrango ya. Apa ditungguin dulu atau gimana Bray ya?
Bingung nih kita nih. Mau ditungguin dulu. Udah kesorean. Udah tungguin dulu. Udah sampai sini. Gimana dong, Bre? Ya, kita coba cari kontak personnya dulu kali ya. Biar bisa ditelepon gitu, Bre. Ini kantor resepsionisnya di Pangrango. Kemungkinan kalau anda yang nggak ada resepsionisnya gini mah kita bisa jadi camping sendirian ini. Udah bersolo camping kita, Bre. So nice. Oke, Bre. Kita coba cari dulu informasinya nih gimana nih. Cuh, let's go. Oke, Bre, karena nggak ada orang sama sekali di bawah, jadi kita coba cek di camp areanya. Siapa tahu ada orang ya kan yang bisa ditanya atau gimana gitu. Siapa tahu lagi pada di atas. Ini kita lagi jalan ke camping groundnya, Bre, camping areanya. Jadi dari pos registrasi tadi kita bakal nanjak, Bre. Kita bakitin tangga kayak gini nih. Ya, ada suka duka camping di weekday kayak gini, Bre. Kadang ada yang jaga, kadang enggak. Nah, kita udah di camping areanya, camping ground Giri Pangrango. Nah itu glamping, Bro, ya. Stone apa gitu yang di sampingnya Annapurna. Di atasnya lagi ini, di atasnya lagi itu ada Annapurna campsite, Bro. Ini tuh stone apa gitu gue lupa. Kita pernah main ke situ tapi waktu belum jadi. Sekarang udah jadi tuh, udah banyak bangunan barunya ya, glampingnya. Tadinya cuma yang ini aja, Bray, yang ini aja, tapi belum terlalu bagus juga. Sekarang udah bagus banget. Nih kita masih nyari dulu apa namanya, pengelolanya di sini. Nggak tahu, nggak ada sama sekali masalahnya. Kosong aja gitu, nggak sama sekali, nggak ada orangnya. Udah gimana ya? Bingung nih kalau gini nih. Oke deh, kita coba balik lagi dulu ke pos registrasinya. Siapa tahu udah ada orang, Bray. Let's go. Aduh, gimana nih, Bray nih? Nggak ada orangnya sama sekali. Mau langsung buka tenda juga terdisangka maling lagi. Masuk rumah orang nggak permisi dulu. Aduh. Sebenarnya di bawah juga masih ada Gayatri sih. Masih ada camp Gayatri, terus ada Tiara juga. Terus adalah beberapa di bawah sebenarnya. Tapi nggak tahu ya. Pengen ngerasain di sini gitu. Tapi karena nggak ada orang juga nggak berani masuk, Bray. Nggak berani langsung gelar tenda juga gua. Gimana dong nih? Ntar kita sambil mikir dulu deh, mau dilanjutin camping atau mungkin ya sudahlah, memang begini jalannya, jadi campingnya cukup di apa namanya, Gunung Luhur Smart Camp doang atau gimana nih. Ntar kita pikirin dulu, Bre. Sekarang gua mau mikir dulu. Oke deh, lanjut, Bre, nanti gua update lagi ya. Oke. See you. Oke, Bray, jadi setelah nunggu 15 menit dan nggak ketemu nomor kontaknya juga buat pengelolanya, sama sekarang tuh udah jam 2.47, Bray.
2.48 sekarang. Daripada nanti kesorean kita nggak ada keputusan, akhirnya gue putusin buat jalan dulu ke bawah. Kalau moodnya tiba-tiba pingin campingnya kenceng lagi, paling nanti gue ke Gayatri. Tapi kalau enggak pun berarti balik, Bray, kayak gitu. Mungkin next time lah. Bagus sih Giri Pangrango, lumayan. Mungkin kita harus ini dulu kali ya, booking dulu ya sebelum kesini, biar pengelolanya tahu kalau ada yang mau datang kayak gitu, Bray. Oke, sekarang gua cabut dulu ke bawah. Nanti gimana kelanjutannya tunggu aja, Bray. Kalau andainya gua camping lagi atau enggak pun pasti gua update lagi. Oke, Bray, lanjut. Oke, Bray, tadi sepanjang jalan gua udah coba cari inspirasi lah ya. Akhirnya gue putusin kita lanjut camping, tapi kita balik lagi ke atas, Bray. Gue putusin buat camping kali ini di Cihulu Camp. Ya, ini suka duka lah kalau andainya camping on the spot tuh nggak booking dulu, emang kadang ada aja halangannya, Bray, kayak gitu. Tapi mungkin nanti destinasi kita di Cihulu Camp, mudah-mudahan ada orang, karena di situ ada cafe, jadi pasti ada yang jaga, Bray, kayak gitu. Oke, kita lanjut dulu di ke Cihulu Camp-nya. Kebetulan handphone gue lowbat, Bray. Handphone gue lowbat, jadi nanti diupdate setelah di lokasi aja kali ya. Sekarang gue lagi ada di depan pintu masuk dari Taman Safari nih, Bray. Nih, gerbang pintu masuk dari Taman Safarinya, Bray. Oke, nanti diupdate lagi kalau Anda udah di Cihulu Camp. Sementara gue perjalanan dulu ke Cihulu Camp-nya, Bray. Let's go! Oke, Bray, gue udah sampai di dekat Bukit Cihulu Camp di Cafe Aldi Praya Coffee and Camp. Ini gue mau masuk ininya, Bray, camping ground-nya. Salah, registrasinya di bawah ternyata. Registrasinya di sebelah sini ternyata, Bray. Aduh, itu nggak ke atas dulu tadi. Om, boleh video ya? Ah iya, silakan. Sendirian, Bang? Sendirian. Habis turun dari Gunung Luhur. Oh. Dengan siapa, Bang? Yusuf. Wah, kayaknya cuma saya nih. Iya. Nomor telepon, Bang? 081. Motor samping tenda apa motor parkir biasa, Bang? Boleh, samping tanda boleh. Samping tenda ya? Jadi 50.000, Bang. Oke. Oke. Maaf. Oke, terima kasih. Ya. Saya langsung aja berarti ya. Langsung sana ke bawah. Oke, makasih ya, Bang. Masih hujan, Om. Oh iya, nggak kelihatan hujan ternyata. Aduh. Sampai dulu. Katanya jalurnya, Bray. Kita cuma satu-satunya campers yang camping di sini. Luar biasa nih. Aduh, turunan, Bray.
Bismillahirrahmanirrahim. Ngeri juga ya. Wah, luar biasa. Gimana nih bro ini? Ini pohonnya udah colokan juga di pohon. Sini aja kali ya, biar pas colokan ya. Nah, sampai juga di Bukit Cihulu Camping Ground. Kita di bawah pohon ini aja kali ini. Di sini nih campingnya. Biar nggak panas juga kalau besok cerah ya. Tuh gunungnya Gede Pangrango masih kelihatan. Di bawah kayaknya bakal ada city light ini. Luar biasa. Kota Bogor bre. Tuh Gunung Gede Pangrangonya. Ini buat area motocamp, camping segala macam di daerah sini bre. Oke, kita bangun dulu tendanya karena sekarang juga gerimis ini, lagi gerimis. Kita bangun tenda, setelah itu baru kita lanjut lagi bre. Let's go. Ciu. Sudah selesai setup tendanya bre. Ini sekarang udah gerimis juga. Kita camping di Bukit Cihulu Camp. Sekarang kebetulan lagi gerimis, tapi gerimisnya sering nih bakalan kayaknya bre. Itu motor bisa diparkir di samping tenda kita ya, langsung ya. Oke, gua mau beres-beresin barang yang lain dulu, baru nanti kita lanjut lagi bre. Let's go. Nah bre, di Helios ini ada jendelanya juga nih bre. Ini bisa dibuka. Nah jadi jendela deh. Terus kaitannya di sini bre. Ini kaitannya. Jadi bukan cuma satu aja bre ya. Jadi untuk jendela ini sendiri juga ada di kanan, di kiri juga ada bre. Nah ini di kiri ini juga ada, jadi kalian nggak usah khawatir panas ya. Bisa dibuka, sama kaitannya juga ada di bawah bre. Nah kayak gitu bre. Udah deh. Selain itu juga di Helios ini bre, juga ada storage. Buat ini berantakan banget nih bre nih. Tapi gue coba liatin bre ya. Storage-nya itu ada di sini. Ini satu storage. Salah satu storage-nya. Ini bisa buat naruh handphone dan yang lain. Di
Sebelah sini nggak ada bray, jadi storage-nya sendiri cuma satu itu. Oh ini ada nih satu lagi nih sebelah sini bray. Nah ini storage juga nih, bisa dipakai nih, pakai sini nih, bisa buat naruh handphone juga atau benda-benda kecil lainnya bray. Contohnya gua taruh coba powerbank bray ya. Nah, hello. Nah, bisa ditaruh di situ bray. Storage-nya jadi satu di dekat pintu sebelah kanan. Ini satu lagi ada di atas kepala. Sama sih sebelah kanan ini juga sebenarnya bisa dibuka bray. Jadi Helios tuh kanan kiri bisa dibuka sebenarnya. Dan keduanya juga sama bentukannya, ada mesh dan ada layer inner ini bray. Kayak gitu. Di sini juga ada storage. Ini ada mesh gitu. Bisa buat naro segala macam lah di sini. Yang ini besar ya masalahnya. Tuh, besar yang ini. Dan di sini juga ada sama kayak gitu bray. Tuh di sana tuh sebenarnya city light atau apa namanya, pemandangan kota. Nah gunungnya di sini bray. Wow, cakep. Dan bener-bener solo camping kita hari ini bray di Bukit Ciluhur ini bray, karena memang cuma kita satu-satunya tadi pas registrasi yang camping hari ini. Luar biasa, campingnya sedap nih bray, cuma sendirian. Kiki. Oke deh, kita mau lanjut dulu prepare yang lain-lain nih. Gue juga mau bikin kopi, bikin makan mungkin. Nanti kita lanjut lagi bray. Let's go. Oke bray, sekarang udah jam 6:30 malam di Bukit Cihulu Camping Ground Puncak Bogor. Situasinya sekarang masih gerimis dan sekali lagi sampai jam segini gue masih satu-satunya orang di Bukit Cihulu Camping Ground yang lagi camping bray. Bener-bener definisi solo camp ini bray, mantap. Tapi tenang aja, maksudnya di Bukit Cihulu Camping Ground sendiri situasinya tuh nggak gelap karena banyak banget lampu di sini, jadi terang aja bray. Dan sekali lagi nggak yang creepy kayak gimana gitu. Mudah-mudahan nanti malam nggak hujan juga ya, nggak, maksudnya hujannya berhenti, kemudian bulannya muncul, bintangnya muncul. Jadi besok pagi mudah-mudahan cerah bray, kayak gitu. Karena di sebelah kiri kita sini itu ada pemandangan Gunung Gede Pangrango. Di sini tuh masih kelihatan banget, jelas, cukup jelas Gunung Gede Pangrango seperti itu. Sementara untuk camping groundnya sendiri itu menghadap ke Kota Bogor bray. Dan city light di depan gua, city lightnya sudah mulai muncul bray ya. Ini gue liatin ke kalian nih. Nah situasi Bukit Cihulu Camping Ground itu banyak lampu bray, kayak gini. Lampunya banyak banget di sini memang. Di atas gue juga ada lampu. Di atas tenda gue ada lampu maksudnya. Jadi camping groundnya tetap tetap terang lah kayak gitu. Seperti yang kayak kalian lihat di kamera, kelihatan jelas. Dan di sebelah sananya itu ada city light bray, seperti itu. Jadi gua camping di bagian motocampnya, tepat di samping pohon yang ada di tengah
lapangan, bukan di tengah lapangan sih sebenarnya. Ini pohonnya juga ada di samping sebenarnya, tapi dia cuma satu-satunya pohon yang ada di area camping ground, khususnya yang motocamp ini, seperti itu. Dan mau cerita, tadi pas gua sampai di depan di pos registrasi itu biaya camping di sini di Bukit Cihulu Camping Ground. Bentar Bray, gua ambilin dulu. Ya, camping di Bukit Cihulu Camping Ground itu senilai Rp25.000 untuk sewa lahan motocampnya. Tuh. Rp25.000 dan ini juga Rp25.000. Tadi gue bayar senilai Rp50.000 Bray untuk sekali masuk di Bukit Cihulu Camping Ground ini, seperti itu. Jadi tarif masuk Bukit Cihulu Camping Ground kalau andai kalian mau motocamp senilai Rp50.000 satu malam, seperti itu Bray. Dan tadi sempat, karena pas sampai hujan, jadi gue sempet ngobrol-ngobrol dulu di pos registrasinya tadi, dan sempet ngopi segala macem sama penjaganya. Nama penjaganya itu Rahman Bray, nama penjaganya Rahman. Jadi kalian kalau andainya mau camping di Bukit Cihulu Camping Ground bisa kontak Om Rahmannya langsung. Ini nomor teleponnya. Ini nomor teleponnya Bray, bisa di pause dulu aja videonya kalau kalian mau tahu atau mau nyatet nomor telepon atau nomor WhatsApp dari Om Rahmannya. Ini nomornya Bray, 0878 6324 2368. Sorry, 0858 Bray, bukan 0878, 0858 6324 5368. Ini nomornya atas nama Om Rahman ya Bray, kayak gitu. Dan tadi setelah ngopi segala macam, akhirnya jam 5:30 ya gua ke area motocamp ini dan ngedirin tenda, meskipun dalam kondisi yang masih gerimis. Akhirnya tenda gua berdiri juga, tenda Helios dan velvet impenanya akhirnya berdiri. Alhamdulillah juga ya, meskipun bukan kehujanan sih, kena gerimis sedikit, tapi tenda berdiri sebelum hujan turun kayak gitu. Jadi aman lah, insya Allah nggak ada yang basah nih innernya. Kalau outernya karena udah kena hujan pasti basah Bray. Kayak gitu. Dan situasinya sekarang coba gue lihat dulu berapa derajat ya. Cuaca di sini masih gerimis di jam 6:30 ini, dan suhunya di 19 derajat Bray. Kalian bisa lihat 19 derajat Celcius untuk suhu di Bukit Cihulu Camping Ground malam ini Bray, kayak gitu. Ini coba kita lihat, maksimalnya kemungkinan di 18 derajat Bray, 18 derajat. Di jam 7 malam ini juga udah 18 derajat di jam 7 malam ini. Jadi dingin Bray ya di Bukit Cihulu Camping Ground nih. Sekarang jam 7 ini 19 derajat, jam 8 malam 18 derajat, sampai kemungkinannya besok Bray. Sampai besok kemungkinannya masih di angka 18 derajat sampai jam 00. Entah kalau andainya setelah jam 12 malam nanti suhunya tambah dingin. Kayak gitu Bray. Dan gue camping di sini, motornya juga di samping tenda langsung ya. Jadi definisi motocamp dan solo campingnya dapat nih Bray. Motor di samping, ini motor gue liatin. Nah itu motor saya Bray, ini motor gue. Jadi ada di samping tendanya langsung ya. Definisi motocampnya
dan solo campingnya dapat seperti itu. Apalagi ya, situasinya di sini sahdu Bray, menurut gue sahdu meskipun hujan segala macem nggak ngurangin kesahduannya, dan city lightnya juga masih terlihat jelas seperti yang kalian lihat tadi. Dan besok pagi mudah-mudahan kalau ada cerah kita masih bisa lihat Gunung Gede Pangrango, kalau nggak ketutup kabut, ketutup awan. Pokoknya masih banyak kegiatan yang bakal kita eksplor lagi nih. Nanti gue mau ngasih tahu di sini tuh ada cafe, ada area camper van-nya di atas, area motocamp ini kayak gitu. Terus gue mau liatin juga toiletnya mungkin nanti kayak gitu, dan keseruan-keseruan lainnya lah yang bakal gue share juga ke kalian. Mudah-mudahan jadi informasi yang berguna kayak gitu Bre. Oke, nanti kita lanjut lagi. Sementara ini gue mau bikin kopi dulu, mau ngopi karena cuacanya dingin jadi perlu yang hangat-hangat. Oke Bray, lanjut. Ciu. Oke Bray, sekarang udah jam 8 kurang 15. Nih situasinya sekarang udah nggak hujan lagi Bray ya. Dan alhamdulillah bulannya muncul nih Bray. Nih kalian bisa lihat nih. Alhamdulillah bulannya muncul juga Bray. Dingin di sini Bray. Dan city lightnya juga kelihatan jelas, luar biasa. Gue sempat mager tadi di dalam tenda, agak ngelenyap sedikit Bray, agak ketiduran gitu sebentar tadi. Nah gue mau ngajakin kalian buat ngeliat WC-nya ya. Ini mau ke WC dulu, agak udah kerasa pingin pipis. Oke Bray, kita ke WC dulu Bray. Jadi dari ini tenda gue, dari tenda gue ke WC itu ke arah sana Bray, ke arah lampu-lampu itu. Nggak terlalu jauh sih kalau dari sini mah, dari tenda. Ada angin juga Bray, ternyata Bray. Dingin bos, luar biasa. Nggak tahu nih berapa derajatnya sekarang nih, gue belum ngecek juga tadi sekarang suhunya berapa derajat. Tapi yang jelas ini dinginnya luar biasa, dan gue belum pakai jaket Bray. Ini ada tulisannya sih, toilet, kelihatan nggak? Toilet ke arah sini Bray. Oh di sini juga ada nih, kalau andainya kalian mau deket toilet bisa nih camping di area sini nih. Di sini juga nggak tahu ini bisa camper van nggak ya? Kayaknya nggak bisa deh. Toiletnya ada di bawah sini Bray. Oh ini juga ada nih, tuh, luas juga di sini nih. Itu kafenya tuh. Ini kafenya. Ini kafenya. Ini pos registrasinya. Gede juga ini. Cukup kalau anda buat 30 tenda mah kali. Gede ini Bray. Ini toiletnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pintu. Kita turun dulu lah. Dingin banget Bray. Jadi di tenda anget-anget aja, tapi pas keluar tenda buset dah, dingin banget. Ini Bray, gue liatin ke kalian. Toiletnya jongkok ya. Itu ada binatang di klosetnya. Ini juga sama, toiletnya jongkok. Ini juga sama. Yang ini sama juga. Jadi semuanya toiletnya jongkok Bray.
airnya nyala ya airnya. Gue mau ngeliatin ke kalian juga, di sini sebelah sini juga ada toilet, tapi kebetulan lampunya mati bray, nggak tahu dimatiin, nggak tahu gimana nih. Coba kita lihat bray, biar nggak ada PR. Ngeliatin ke kalian toilet yang ada di camping ground Bukit Cihulu ini. Ini nggak ada klosetnya bray. Ini cuma buat mandi aja kayaknya sih. Kalau yang ini sama, ini sama juga, ini juga nggak ada. Jadi untuk toilet yang biru-biru di area sini, matiin lagi deh. Di area sini yang pintunya biru itu cuma buat mandi bersih-bersih doang bray. Ini juga ada tempat buat cuci piring kali ya, bisa nih cuci piring di sini. Nah ini gue mau ke toilet dulu bray, mau pipis dulu sebentar. Kita lanjut lagi habis pipis. Let's go. Oke bray, habis selesai dari toilet, airnya dingin juga ternyata. Nah toiletnya itu jadi adanya di area paling bawah bray ya, dari Bukit Cihulu Camp ini. Dan di atas toilet ada satu lapangan besar. Ini tuh besar lah, ini bisa nyampe mungkin 30-an kali ini tenda, ukuran kecil ya, ukuran sedang ya, ukuran buat 3 orangan. Gede banget, jadi bisa dipakai buat acara lah. Maksudnya kalau andainya ada acara komunitas atau acara apapun itu. Nah di sini udah masuk ke area gelapnya bro. Ini buat area motocamp semuanya di sini nih. Di tempat gua camping itu buat area motocamp kayak gitu. Mungkin nanti explore-nya besok kali ya, besok aja lah explore-nya. Tuh city light-nya kelihatan banget bro, city light-nya kelihatan banget, luar biasa. Nah, ini area motocamp-nya di sini. Mulai dari sini sampai ke lampu yang paling bawah. Cukup lah ini kalau andainya buat, taruhlah ukuran sama kayak tenda gua ya. Mungkin sekitar 1 baris ini 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris, 8 baris, 9 baris, 10 baris. 10 baris taruhlah ada 10 tenda dari ujung sana sampai ke sini. Berarti 100 tenda, bray. Wow. Luar biasa. Nah, di sini juga ada buat cuci piringnya, bray. Di sebelah sini tuh. Ini buat cuci piring bisa di sini nih. Disediain juga. Kayak gitu. City light-nya luar biasa, bray. Paten kali lah. Mantap. Huhui. Ini kemarin mungkin ada yang habis camp kali ya. Si alas tendanya masih ditinggalin sama mereka nih. Ditinggalin mungkin sengaja kali, atau mungkin disediain dari sini, nggak ngerti juga sih. Tuh. Wow. Luar biasa, bray. Jadi buat kalian yang mau camping ke Bukit Cihulu, motocamp khususnya di tempat, karena motocamp di tempat gua ini, di tempat gua camping saat ini, gaskan bray, jangan ragu-ragu, bagus banget. Tempatnya luas, terus terang karena banyak banget lampu. Di pohon aja sampai dikasih lampu-lampu juga tuh. Di atas kita juga ada lampu. Paling yang di area sebelah sini nih yang nggak ada lampunya malah. Dan di sini cuacanya atau suhunya seger bray, dingin bos, luar biasa. Gue sampai agak
menggigil ini Bray. Waduh. Nah, ini tempat camping kita Bray. Ini motor gua. Ini tenda kita. Sengaja camping gua dua kali ini. Kemarin sama sekarang gua nggak pakai flashlight karena memang sengaja buat ngetes gimana sih kondisi tenda Helios dan Velvet Invena ini kalau andainya dalam kondisi hujan. Kebetulan 2 hari ini kita dikasih hujan Bray. Tapi alhamdulillah kemarin di Gunung Luhur aman, nggak rembes ke dalam, meskipun si outernya tetap ada kondensasi ya, tapi nggak sampai tembus ke dalam, ke innernya. Innernya masih tetap kering Bray, gitu. Ini size nya kalau buat tenda Helios itu 190 kali 70 kali 100 Bray. Untuk Heliosnya compact, lightweight, and quick setup. Emang ini compact banget sih, terus ringan. Kemarin aja sampai waktu di Gunung Luhur gua setting di depan WC, terus gua angkat Bro. Gua angkat dengan kondisi di dalam ada keril gua juga kayak gitu. Dan quick setup. Nah, ya bener sih, quick setup sih. Mudah diaplikasiin lah kayak gitu, karena frame-nya jadi satu Bray. Jadi frame-nya jadi satu, jadi tinggal nyantolin doang ke si tendanya kayak gitu. Ini apa namanya, pintu depannya ini sengaja gue buka, gue pakein tiang flysheet. Sebenarnya pintu belakang juga bisa. Itu pintu belakang ini juga bisa Bray. Pintu belakangnya juga bisa sama kayak pintu depan kayak gitu. Cuma nggak gue buka nih dari kemarin. Mungkin besok lah kalau andainya cerah, sekalian gue review keseluruhan ya dari tenda Helios ini. Reviewnya review jujur Bray, jujur-jujuran aja kita nih reviewnya. Kayak gitu. Nah, ini Helios camping tent. Helios camping tent lagi compact, lightweight, and quick setup. Dari produknya Alltrack. Belum ngerasain gagal sih dari produknya Alltrack nih. Dari tenda Tentastic, Helios, bini gua malah katanya mau euforia Bray. Sedang diusahakan, nanti kita inilah euforianya. Dan gue juga sebenarnya berminat juga sih sama Tentastic Black, karena ya taulah kualitas Tentastic ya. Terus kemarin waktu kita camping bareng owner Tentastic dari perwakilan Alltrack, Om Edo infoin kalau andainya tenda Tentastic Black itu dia apa namanya, bahannya lebih tebal dari Tentastic Pro yang Ivory dan mirip-mirip Azteca. Berarti Azteca juga tebal Bray. Azteca tuh tebal banget lah ininya, apa namanya, bahannya. Mungkin sama kali ini Helios ini juga tebal loh bahannya sebenarnya. Helios ini tebal juga bahannya, lumayan kayak gitu. Dan apa namanya, memang untuk solo camping ya, karena dia kan jadi satu sama si Velvet Invena-nya kayak gitu Bray. Oke, gua mau masuk dulu karena udah menggigil banget, luar biasa ini. Ya, mungkin suhunya sekarang udah 18 derajat kali ya, seperti yang diinfoin perakiraan cuaca yang tadi gue liatin ke kalian kayak gitu Bray. Kita mau mungkin makan dulu baru nanti lanjut lagi Bray. Oke, jangan kemana-mana, videonya masih seru, masih panjang juga. Nanti kita lanjut lagi. Let's go. Oke Bray,
Bray, gua mau masak makan malam dulu. Dan lagi-lagi makan malam kita yang praktis-praktis saja, Bray, yaitu mie instan. Belum ketemu lagi, Bray, apa ya kira-kira yang praktis selain mie instan gitu. Mungkin kalau anda kalian yang biasa camping juga, kasih informasi lah buat gua, apa sih kira-kira makanan yang selain mie instan gitu yang bisa dimasak dan nggak repot gitu buat masaknya, Bray. Oke, kalau anda kalian tahu boleh ditulis di kolom komentar, Bray ya. Nanti siapa tahu jadi rekomendasi gue juga, berbagi informasi lah kita. Oke, gue mau masak mie nya dulu, Bray. Stay tune, Bray. Let's go. Oke, Bray, sekarang udah jam setengah 10 malam dan gue juga udah mulai capek, udah mau istirahat. Kita besok kalau cuaca cerah mudah-mudahan coba explore tempat-tempat camping, dan informasi nanti gue informasiin base spot yang ada di Bukit Cihulu Camp ini, Bray. Kayak gitu, karena di sini juga tadi pas gue ke toilet ternyata ada beberapa spot camping juga yang menurut gue untuk beberapa campers pasti ada yang pingin dekat WC, ada yang pingin dapat view, ada yang pingin sepi kayak gitu. Nanti gue informasi lah spot-spotnya, Bray, karena di sini juga ada spot camper family juga sih kayak gitu. Sementara ini gue mau tidur dulu, mau pada main bara dulu, mau istirahat dulu sampai bertemu besok pagi, Bray. Oke, mau bobo dulu. Selamat malam, sampai bertemu besok pagi. Dadah. Pagi, Bray. Sekarang udah jam 6 pagi. Aduh, luar biasa. Semalam tidurnya cukup nyaman walaupun tetap dingin juga. Dan hari ini mungkin diawali dengan kita bikin kopi dulu kali, udah ya. Ini tuh, ini kayaknya bekas matras ini nih. Jadi gua tengkurap tidurannya jadi kayak gini. Oke, kita mau lihat gimana kondisi di depan tenda kita, Bray. Let's go. Wah, subhanallah. Itu di depan kita ada Gunung Salak, Bray ya. Gunung Salak. Ini gunung apa ya? Kelihatan dari sini ya. Ini, Bray nih, kalau kalian lihat nih. Ini sama ini.
Sementara Gunung Gede Pangrangonya sebelah sini. Nah itu Gunung Gede Pangrangonya. Ini Gunung Salak. Ini ada 2 gunung lagi yang kelihatan dari sini nih. Gunung apa ya? Kalian yang tahu boleh komen nih di komentar. Ternyata nggak cuma 2 gunung doang aja nih viewnya di Bukit Cihulu Camp. Wah luar biasa, luar biasa. Oke Bray, sekarang kita mau bikin kopi dulu biar siap menghadapi hari ini Bray. Asik. Oke lanjut. Oke Bray, sekarang udah jam 8 dan gua mau bikin sarapan dulu sebelum nanti kita coba explore lah ya sekitaran Bukit Cihulu untuk kafling-kaflingnya dan area camper van-nya. Nanti gua kasih informasi ke kalian serta mungkin informasi best spotnya Bray yang bisa kalian pilih kalau andainya kalian camping di Bukit Cihulu Camp ini Bray. Oke kita mau masak dulu, lanjut. Oke Bray, sekarang waktunya review Bray. Jadi sekarang tuh udah jam 9 dan gua mau coba explore di Bukit Cihulu Camp ini. Nah, ini sekali lagi ini di area depan tenda gua Bray ya. Tenda gua ada di sebelah situ. Nah, ini di area depan tenda gua. Ini menurut gua area ini kalau buat view juara Bray. Karena kalian bisa langsung lihat Gunung Salak sama di sebelah sini ada Gunung Gede Pangrango Bray. Jadi kalian bisa milih mandangin Gunung Salak di sana dan city light-nya atau bisa ngehadap ke Gunung Gede Pangrango. Nah, itu keputusan kalian lah masing-masing. Ini ada 3 trap Bray ya. Yang pertama itu ada di sini nih. Kalau kalian lihat nih ada pohon kecil ini. Gua ke bawah aja deh biar lebih jelas. Jadi di sini tuh areanya cukup luas sih. Dan memang rumputnya agak tinggi Bray ya. Nah ini Bray, ini ada colokan satu untuk area bawah. Ada apa namanya, colokan listrik. Di depan ini cukup sekitar 1, 2, 3, 4 tenda mungkin Bray. Untuk area depan, paling depan ini itu cukup buat 4 tenda dan view-nya tuh langsung ke area City Light dan Gunung Salak. Ini yang kedua ini yang kedua di trap yang kedua mungkin cukup sekitar 5 tenda Bray. Lalu di area trap ketiga ini
Ini area trap ketiga tempat gue berdiri sekarang. Dan ada colokan juga di area trap ketiga ini. Ini mungkin cukup sekitar 8 tenda ukuran kecil bro ya. 8 tenda ukuran kecil. Lalu ini trap keempat. Dari mulai sini sampai ke sini. Ini trap keempat cukup buat 8 tenda dan persis di depan tulisan Bukit Cihulu Camp 1223 MDPL. Waduh. Dan selanjutnya area trap kelima bro ya. Trap kelima itu ada di area kita camping nih bro. Seluruh jalan yang mau ke bawah itu lewat samping sini bro. Jadi dia lewat area samping sini. Itu kalian bisa turun ke bawah sampai di trap pertama. Nah ini kita mau naik. Trap kelima ini luas juga dan kemungkinan sama kayak di bawah. Mungkin cukup 8 tenda. Di sini 1, 2 dan selanjutnya. Dan menurut gua ini area di trap kelima merupakan best spotnya bro. Karena trapnya itu agak tinggi dari yang di bawahnya. Lebih tinggi mungkin sekitar 1 meteran kali ya tingginya ya ke bawah ya. Tuh ke bawah mungkin 1 meteran. Jadi meskipun kalian duduk di area ini dan di depannya ada tenda, itu nggak ngehalangin pandangan kalian buat ke area Gunung Salak dan City Light-nya bro. Kayak gitu. Dan area 5 ini juga masih bisa ngelihat Gunung Gede Pangrango. Waduh. Selanjutnya ini area ke-6 dan ke-7. Di ujung itu ke-7. Kayak gitu bro. Mungkin satu baris ini kalau mau longgar tenda kecil sekitar 8. Kalau Anda yang mau dimaksimalkan agak sempit jadi 10 tenda juga bisa bro. Kayak gitu. Ukuran tendanya tenda kecil bro ya. Dan dari seluruh area di camping groundnya atau di area motocamp ini, menurut gua best spotnya itu ada di trap kelima ini. Dimanapun kalian pilih dari ujung sana sampai ke ujung sana, itu merupakan best spotnya. Karena sekali lagi trapnya lebih tinggi daripada trap-trap di bawahnya, seperti itu. Jadi kalian juga nggak perlu khawatir kealangan tenda yang ada di bawahnya bray, kayak gitu. Tapi kalau andainya kalian mau lebih better, area gue ini yang paling yoi, yang paling best of the bestnya bray. Karena yang pertama ada di area trap 5 yang trapnya sendiri bisa lebih tinggi. Yang kedua bisa ketutupin sama pohon ini, jadi nggak terlalu panas, agak adem gitu. Dan malamnya juga lampu-lampunya nyala, jadi estetik juga. Dan colokan listriknya, ini colokan listriknya ada di sini. Dan nggak perlu khawatir kalau anda kalian nggak bawa terminal listrik, kalian bisa ngelakuin kayak yang gue lakuin, gue langsung nyolokin di situ karena di situ ada boxnya, kayak gitu bray. Oke, kita coba ke area atas bray. Gue lewat di sini kali ya, ke arah toilet, sana. Nah untuk di belakang area yang paling belakang ini colokannya bray. Ini colokannya. Jadi seluruh area di sini, di area area motocamp atau area camping itu bisa dapat listrik asal kalian bawa terminal. Atau kalau nggak bawa terminal pun kalian bisa sewa di pos registrasi kayak gitu bray. Ini kita udah ke area toilet. Toiletnya ada di bawah. Semalam udah gua review ya, ada 8 toilet, ada 8 kamar mandi. Ini kalau kalian yang nggak mau jauh dari kamar mandi, kalian bisa ambil di area ini bray. Ini gede banget ini, gede banget juga. Atau di area ini juga bisa, nggak terlalu jauh dari toilet ya. Kita jalan lagi. Untuk di area ini colokan listriknya, sebentar, gue belum ngeliat colokan listrik nih bray.
di area ini, Bray. Belum lihat colokan listrik gue di area ini. Mungkin ngambilnya dari lampu kali ya, karena ada lampu-lampu juga nih. Tuh, kalau malam lampunya juga terang banget. Gue belum lihat sih untuk colokan listrik di area ini. Kita coba ke atas dulu, Bray. Ini ada tangga yang bisa menuju ke atas. Nah, di sini juga ada satu spot nih kayaknya, Bray. Ini juga bisa nih kayaknya nih buat diriin tenda di sini. Tapi minusnya ya agak kehalang aja sih. Tapi di bawah pohon jambu nih, Bray. Pohon jambu air. Dan colokannya ada di sebelah sini. Mungkin kalau anda area yang ke bawah ini ngambil colokannya dari sini mungkin, Bray. Mungkin ya. Dan ini juga ada lampunya di sini. Lampunya ada di sini, itu juga itu penunjuk arah kita kemarin karena lampu itu tuh LED-nya biru sendiri, Bray. Lampu biru LED sendiri, jadi ngasih patokan lah kalau andai kalian mau ke area motocamp di bawah atau area camping groundnya, itu bisa lewat sini. Tuh. Ini bisa untuk satu tenda mungkin ya. Satu tenda besar masih cukup ini. Atau dua tenda kecil masih cukup. Begitu. Untuk jalan ke area motocamp atau area campingnya bisa lewat sini, terus ke bawah sampai ke area tenda kita, Bray. Kayak gitu. Nah, ini di sini. Ini area camper van-nya, Bray. Kalau kalian mau ke camper van di Bukit Cihulu Camp, ini area camper van ini. Jadi ada dari atas ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 area motocamp di area camper van, sorry. Di sini juga bisa. Ini juga luas, tanahnya datar dan rumput juga. Jadi apa ya, kalau anda yang nggak langsung tanah tuh kelihatannya bersih aja gitu, Bray. Kayak gitu. Ini area camper van-nya. Colokan listriknya ada di situ ya. Area camper van-nya. Ini colokan listriknya. Bisa di-sharing ke seluruh area camper van. Kayak gitu. Ini mungkin kalau tenda keluarga cukup. Kalau di ini jalan, Bro ya. Ini jalan. Kalau mau ke area motocamp mungkin bisa lah 1 di situ, 2, 3, 4. Kalau andanya mobil di samping tenda, dan masing-masing di 4 area camper van ini dikasih dua apa ini namanya, 2 tempat sampah, Bray. Kayak gitu. Nah, ini juga masih ada ini nih lahan. Oh, nggak tahu tuh itu buat glamping atau gimana tuh. Ada satu di situ, Bray. Atau itu buat glamping atau gimana ya, gua ngerti juga. Tapi ini dipakai nggak ya? Kalau andanya ada di sini area camper van, otomatis ketutupin sih. Nggak tahu dah. Ini juga ada colokan lagi. Yang ada colokan lagi. Di depan sana juga sama. Ini juga bisa buat area camper van. Dan di sebelah sini ada keran air buat cuci piring. Ini cukup juga buat 1, 2, 3, 4 mungkin kalau andanya mobil di samping tenda. Cukup buat 4 ukuran tenda keluarga. Tuh, ini ada tulisannya. Camper van area. Di sini juga ada 2. Ini kalau andai kalian ngambil area camper van yang di sini, itu kalian bisa menghadap ke bukit yang ada di belakang kalian. Kayak gitu. Itu juga ada bangunan-bangunan, jadi kalau malam ada city light-nya, Bray. Kayak gitu. Karena kalau ke area depan sini nggak kelihatan, Bray. Nggak kelihatan ada pemandangannya. Kayak gitu. Nah, ini juga itu ada colokan listriknya di sebelah situ. Colokan listriknya.
di sini nggak bisa nih buat camper van karena ada trap kayak gini, dan ini dari batu bata, bray. Nggak bisa ini. Cuma kalau anda buat camping masih bisa lah ini. Cukup luas juga. Mungkin kalau tenda besar cukup buat 1, 2, 3 lah. 3. Ini juga sama. Dan yang terakhir ini, bray, untuk area camper van-nya. Coba gua agak kepo nih, ada bangunan tadi di bawah. Mungkin buat glamping kali ya. Glampingnya di sini mungkin tuh. Tuh, bray. Ada 1, 2, 3. Ada 3. Mungkin kalau anda kalian mau tahu informasi lebih lengkapnya, nanti gua cantumin Instagram, dan kemarin juga udah gua share nomor pengelolanya, bray, kayak gitu. Ini cafe Habib Raya. Kelihatan, bray ya? Ini cafe. Kafenya buka dari mulai jam 9 katanya sampai jam 8 di weekday. Kalau weekend gua nggak nanya. Tapi yang jelas di sini ada cafe Habib Raya. Jadi kalau anda kalian mau camping sekaligus ngafe, bisa banget di Bukit Cihulu Camp ini, bray. Kayak gitu. Oke, ini kita coba ke bawah lagi, ke area depan sana lagi. Karena di area camper van ini sendiri juga apa ya? Kalau dibilang panas siang, karena di sini nggak ada tumbuhan atau pohon yang cukup besar, jadi ya kayaknya panas juga, bray. Kayak gitu untuk area camper van ini. Yang di sebelah kanan ya. Kalau yang di sebelah kiri juga sama sih sebenarnya. Nggak ada pohon besar yang ngelindungin tenda gitu kalau andainya lagi panas. Oke, kita mau balik lagi dulu ke tenda gua untuk review dari area camping Bukit Cihulunya. Mungkin cukup sekian. Semoga menjadi informasi juga buat kalian yang mau camping di Bukit Cihulu Camp ini, bray. Kayak gitu. Untuk informasi atau pertanyaan-pertanyaannya mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Apa nih kira-kira yang di kalian tanyain? Apakah, bang, kalau andainya di Bukit Cihulu Camp, camper van-nya harus booking dulu atau enggak? Amannya sih booking dulu, bray. Amannya booking dulu. Tapi kalau di weekday gitu, apalagi khusus weekend, bray ya. Jadi kalian utamanya sih di booking dulu lah. Tapi kalau andainya weekday, informasi kemarin gua ngobrol-ngobrol sama pengelolanya, mungkin bisa langsung datang juga nggak masalah. Karena di sini banyak juga ya areanya ya, cukup banyak segala macam. Jadi weekday juga kan mungkin orang juga nggak terlalu ramai buat camping kayak gitu. Jadi kalian bisa langsung datang aja untuk camper van-nya. Kalau di camp area camping ground-nya atau motocampnya itu mau di Sabtu Minggu atau mau di weekday, itu kalian bisa langsung datang aja dan pilih sendiri spotnya di mana selama masih tersedia kayak gitu, bray. Karena di area motocamp atau di area camping ground yang ada di area depan tadi yang jadi area camping kita itu nggak diblok, bray. Nggak diblok, dan kalian bisa langsung pilih aja spot yang tersedia dan menurut kalian yang paling baik kayak gitu, bray. Untuk informasi lainnya juga kemarin gua sempat ngobrol-ngobrol kalau di camping camper van ini, kalian itu misalnya kalian datang ada 8 orang gitu, bray. Nah, di sini tuh dihitungnya per mobil dan per orang gitu. Jadi kalian bisa masuk di area camper van ini selama kalian ada di Bukit Cihulu ini. Kalau andainya misalnya kalian satu mobil ada 2 tenda gitu, nah itu cukup bayar satu mobilnya dan dikalikan berapa orang yang datang ke area camping ground Bukit Cihulu ini kayak gitu, bray. Oke, apalagi ya, mungkin kalau andai kalian ada pertanyaan lain bisa ditulis di kolom komentar biar gue bisa bantu mencerahkan. Asik, mencerahkan kayak gitu, bray. Sekarang kita balik lanjut dulu ke tenda kita
kita mau beres-beres karena hari ini hari Jumat dan sekarang udah jam 9:15 Bray, kayak gitu. Oke, videonya masih lanjut lagi Bray, jangan kemana-mana, stay tune, let's go. Oh iya Bray, informasi tambahan, kalau di Bukit Cihulu Camp ini juga ada glampingnya, benar, glampingnya tapi glamping tipe cabin gitu, villa. Nah ini ada 3 cabin Bro ya, ada 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Ada 3 cabin gitu Bro yang bisa disewakan kalau kalian ke Bukit Cihulu Camp. Untuk harga cabinnya sendiri, kebetulan di bulan November nanti itu di weekday 700.000, di weekend gue lupa kemarin berapa. Mungkin nanti gue bakal tulis di sini nih ya, buat harganya untuk cabin-cabin ini yang ada di Bukit Cihulu Camp. Untuk informasi detail jelas kalian bisa langsung kontak ke akun Instagram atau TikToknya dari Bukit Cihulu Camp Bray, atau kalian bisa langsung tanya ke nomor handphone yang nanti gue tulis di deskripsi juga, kayak gitu Bray. Oke lanjut. Nah ini buat jalan yang menuju ke area motocamp atau area camping ground yang ada di bawah dari Bukit Cihulu Camp. Patokannya sebenarnya ini Bray, kalau sore atau malam itu dia ada lampu LED, dan lampu LED ini berwarna biru kayak gitu. Ini pohon apa ini ya, nggak tahu ini berapa pohon apa Bray, tapi kalau andainya kalian dari pintu masuk dari sana jalan ke bawah ke area camper van, itu kalian langsung belok ke sini Bray, langsung belok ke sini dan nanti turun sampai ada di turunan ini nih, kalian ngelihat apa namanya, area motocamp atau area camping groundnya kayak gitu. Nah di sebelah kanan ini ada kayaknya ada sungai Bro ya, karena dari kemarin itu ada suara gemuruh air gitu, kemungkinan sih mungkin ada sungai sih di sini nih. Ini sungai kayaknya nih, kayak gitu. Dan itu ada apa ya, mungkin perkebunan lah, tuh di bawah situ perkebunan semua kayak gitu. Nah ini turunannya, dan di sini juga mungkin kalau mendesak bisalah dijadiin area camping juga nih. Tanahnya datar tapi mungkin di sini ada batu nih, kelihatan ada batu kayak gitu Bray. Kalau mendesak sih mungkin bisa-bisa aja lah. Kayak gitu. Nah ini area bawah, area motocamp atau area camping groundnya. Terus sih Bray, di area sini tuh menurut gua bestnya lah, the bestnya di sini. Memang Bukit Cihulu Camp tuh terkenal sama anak-anak motocamp, anak-anak camping ground kayak gitu, yang biasa camping-camping solo atau komunitas motor sih, lebih kayak gitu. Oke, ini kita udah sampai tenda dan lagi-lagi gua mau share view yang ada di area bawah dari Bukit Cihulu Camp. Oke Bray, gue mau beres-beres tenda dulu karena sekarang udah jam 9:30. Nanti setelah beres-beres tenda mungkin kita bakal ngobrol sebentar sebelum cabut balik Bray. Let's go.
Sekarang jam 10.45. Gue baru selesai beres-beresnya, Bre. Nah, ini udah kembali seperti semula. Waktu kemarin kita datang, udah bersih lagi. Jadi udah operasi bersih juga. Jadi udah, ya, sudah lebih baik lah. Jadi selalu biasakan buang sampah pada tempatnya, dan selalu biasakan apabila datang dalam kondisi yang bersih, pulang dalam kondisi yang bersih lagi, Bre. Oke, kayak gitu. Sekarang gue mau mandi dulu karena udah mau jam 11. Jadi nanti kita OTW turun sekalian sholat Jumat, Bre. Oke, kita mau mandi dulu di sana, Bre, di toiletnya. Let's go. Oke, Bre, gue udah selesai mandi, udah seger lagi, dan ini udah persiapan balik. Gue mau ngasih informasi kesimpulan camping kita kali ini. Yang pertama, nggak semua camping ground itu sepi di waktu liburan, Bre. Kayak gue kemarin waktu gue ke Tursina, ternyata lagi ada, bukan lagi liburan, lagi weekday maksud gue. Nggak semua camping ground sepi waktu weekday. Karena apa? Waktu gue ke Tursina kemarin, ternyata lagi ada acara anak sekolah, Bray. Lagi pramuka kayak gitu. Atau mungkin bisa aja ada acara-acara komunitas, kuliah, atau yang lainnya kayak gitu. Jadi mungkin sarannya sih mungkin dikonfirmasi dulu, direservasi atau seperti apa, biar kalian pas datang ke tempat yang udah kalian tuju langsung bisa gelar tenda kayak gitu. Dan yang kedua, nggak semua camping ground ternyata karena memang di hari weekday mungkin karena sepi itu ada yang jaga, Bray, kayak gitu. Kayak kemarin gue di Giri Pangrango, ternyata setelah gue datang mungkin agak sore, mungkin ya kesorean atau gimana, gue juga kurang ngerti. Tapi jadi nggak ada penjaganya di sana, nggak ada pengelolanya. Jadi gue akhirnya balik lagi kayak gitu. Dan yang ketiga, kalau andainya kalian camping di weekday segala macam, itu baiknya kalian prepare juga masalah logistik segala macam, karena nggak semua camping ground juga ternyata ada warung di area campingnya gitu. Kayak salah satunya kemarin gue di Giri Pangrango itu nggak ada. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya nggak ada warung, Bro ya. Kalau di sini nggak ada warung tapi ada kafe di Bukit Cihulu ini kayak gitu. Kalau di Gunung Luhur kemarin kebetulan pos registrasinya sendiri bersampingan atau yang mengelolanya sendiri memang buka warung. Jadi bisa, kalau nggak sedia logistik lebih banyak, bisalah kalian pesan makanan di sana kayak gitu. Nah, segitu dulu, Bray, mungkin informasi yang bisa gua informasiin ke kalian untuk vlog kali ini di camping weekday Bukit Cihulu Camp, seperti itu. Di Bukit Cihulu Camp gua rekomendasiin buat kalian dan nilainya 8. Yang pertama, pengelolanya responsif, baik juga. Yang kedua, areanya luas. Yang ketiga, view-nya mantap. Ini view Gunung Gede Pangrango. Itu wah, ketutupan view Gunung Salak, dan di sana gua nggak tahu tuh ada 2 gunung kecil lagi, tapi gua nggak tahu gunung apa, Bre. Kayak gitu. Kalau kalian mau ke sini, tadi udah gua rekomendasiin untuk blok-bloknya yang bisa kalian booking atau kalian tempatin, dan rekomendasi gua ada di sini, di kafling yang atau di blok yang udah gua isi buat buat kemah di Bukit Cihulu Camp. Gue bakal balik lagi kalau ada kesempatan ke sini karena memang asik banget. Sekian dulu untuk informasinya vlog gue kali ini. Jangan lupa bersenang-senang, sehat selalu, dan jangan lupa berbahagia, Bray. Sekian video dari gue. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Pulang ya, masih. Yo.